Jadi memang sudah digambarkan dalam Al-Quran kalau mereka akan abadi. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 82, Allah ceritakan masalah permusuhan Yahudi ini. Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Sesungguhnya kalian akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya, benci sekali dengan Islam terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Penyembah-penyembah berhala datang setelahnya, ya. Semua penyembah patung datang setelah Yahudi membenci. Jadi kejadian Rohingya itu memang Allah sudah ceritakan. Orang-orang musyrik, penyembah patung-patung ini membenci orang-orang beriman tanpa sebab, ya, tanpa sebab. Mereka membenci begitu saja tanpa mempelajari Islam, tanpa mencari tahu. Dan sungguhnya orang-orang kafir yang paling dekat dengan orang-orang beriman, artinya masih bisa toleransi, saling berfaham, adalah orang-orang yang mengatakan dirinya Nasrani. Orang Nasrani masih bisa. Makanya masih banyak orang Nasrani yang masuk Islam, masih bisa didakwahi. Dan itu disebabkan kata Allah, karena di tengah-tengah mereka masih ada rahib-rahib, pendeta-pendeta yang mereka, di antara mereka masih ada yang sportif, gitu ya, yang pelajari Injil. Dan kebanyakan mereka yang pelajari Injil dengan benar, mereka juga pertemukan dengan Al-Quran, mereka masuk Islam. Waktu kasus terjadinya 11 September di Amerika, kemudian terjadinya istilah-istilah yang kasar buat muslimin seperti terorisme, ya, apalah garis keras, ya, segala macam, dan dituduhnya segala macam keburukan bagi umat Islam. Saya sendiri melihat beberapa cuplikan, ada beberapa pendeta dan pastor di Amerika yang coba fair menyampaikan apa adanya. Kalau itu nggak benar, tidak semua umat Islam bisa dipukul rata seperti itu. Kalaupun ada umat Islam yang melakukannya, maka dia secara individu. Sebagaimana juga kalau ada Nasrani melakukan perbuatan salah, maka dia secara individu, bukan agama Nasraninya. Seperti itulah. Ini makna daripada ayat Al-Ma'idah ayat 82. Tapi saksi bahasan kita adalah Yahudi diabadikan permusuhannya kepada orang-orang beriman. Allah ceritakan masalah itu. Pada saat mereka semua sudah sepakat berkumpul, musuh-musuh ini, maka orang-orang Yahudi mengajak seluruh suku-suku ini ketemu di Mekah. Dan orang-orang Yahudi yang menjadi otak daripada permasalahan ini memilih agar Quraisy menjadi pemimpin pasukan, dan Quraisy memilih Abu Sufyan sebagai pimpinan pasukan. Dan pada saat itu Quraisy mengumpulkan, karena mereka diangkat, mereka dijadikan pemimpin, dan mereka memang sangat benci dengan Nabi SAW, ya, karena kekalahan di Badar. Di Uhud pun mereka tidak sempat mengalahkan muslimin karena hanya menang beberapa saat, kemudian dikejar di Hamrat Asad, lalu mereka tidak mau kembali. Sebagaimana sudah kita ceritakan juga pada pertemuan yang sebelumnya gitu. Maka terkumpullah 4.000 personil, diantaranya 300 pasukan kuda dan 1.500 pasukan unta. Sisanya pejalan kaki. Dari 4.000 orang itu, 1.800 orang berkendaraan, 300 kuda, ya, dan 1.500 unta. Abu Sufyan sempat bertanya dalam salah satu, ya, kesempatan pada saat lagi ngumpul sama orang-orang Yahudi ini, kalian kan ahli kitab, ya, mengaku mengenal Allah juga. Kami mau tanya, siapa kira-kira yang benar agamanya? Agama kami atau agamanya Muhammad? Kita lihat bagaimana permusuhannya orang-orang Yahudi, teman-teman sekalian. Jawaban Yahudi yang aneh pada saat itu mengatakan, jelas saja agama kalian yang benar dan agama Muhammad yang salah. Padahal mereka tahu Islam itu benar. Yang penting misi mereka terpenuhi, semuanya diiyakan. Maka mereka mengatakan agama kalian jelas benar dan Muhammad yang salah. Dari sisi lain teman-teman sekalian, ada satu hal yang kita juga harus pelajari dari baginda Nabi SAW, adalah Nabi tidak lalai dan Nabi sangat jeli alaihissalam. Beliau tidak pernah membiarkan begitu saja musuh tanpa mempelajari ada apa nih, ya. Beliau tidak lalai, selalu jeli dalam masalah ini. Nabi SAW mengirim mata-matanya mengintai di sekitar Madinah, mendekati Mekah, mendekati beberapa wilayah, dan terkumpul informasi. Berhasil mata-mata Nabi SAW dengan hikmah Allah mengumpulkan informasi ini, padahal mereka berusaha untuk merahasiakannya.
Dan sampai pasukan Nabi SAW atau mata-mata Nabi mengetahui jumlah mereka 10.000 orang. Dan mereka akan bergerak beberapa hari lagi untuk menyerang Madinah.